loncat terus ngantri biar beku bisa diabadikan. Ya, untuk mobil jalan, pesawat lewat, biar dia bisa beku. Terima kasih kami kepada abang-abang yang Azhar Pani, juga kakak-kakak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas berbagi dari dapur bumbu ireng dan kopi Rafata. Dan hari ini kita materinya adalah fotografi, dan pematerinya juga merupakan pemateri yang tidak tanggung-tanggung, merupakan pemateri yang luar biasa. Nanti akan kita sama-sama saksikan. Silakan bertanya apa saja mengenai fotografi dari semua ilmu yang dari abang kita ini. Kemudian mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali di kelas selanjutnya. Yang saya harapkan sih ini juga ikut dan di waktu selanjutnya juga dengan acara yang lain lebih banyak lagi pesertanya. Tapi yang saya harapkan juga yang sekarang di sini ikut juga. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyerahkan forum kepada pemateri yang luar biasa. Sebelumnya saya ingin mengenalkan dulu supaya kita kenal sedikit tentang Bang Yang Azhar Pani SPDI. Beliau adalah pernah atau sekarang ya Ketua Humas kami Sumatera Utara ya kan? Saat ini ya kan? Udah pernah, dia udah Ketua Humas ya, jadi Sumatera Utara. Beliau juga founder, kita bisa lihat di akun IG-nya, founder Kita Multimedia, founder Kita Masak, Kita Makan Mana, Kita Bisa. Tanpa memperpanjang kala, mudah-mudahan kita dapat memetik ilmu bermanfaat dari Bang Yan Azhar Pani. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih atas kesempatannya Dapur Bumbu Ireng Rafata dan teman-teman di komunitas, ada Pak Isla dan kawan-kawan, kakak senior saya Pak Minda serta suaminya dan seluruh peserta yang pada sore hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Saya boleh mengenal teman-teman sekalian lah dulu gitu ya, backgroundnya dari mana. Saya alumni UIN, dulu masih IAIN di tahun 2008, pendidikan matematika namanya. Kemudian anak ketiga dari pasangan ayah saya Usman Azhari dan Ibu Sri Wahyuni, lahir di Desa Danau Sijabut, Kabupaten Asahan. Kalau ada yang dari Asahan nanti kita ke kampung. Saat ini sunat dengan multimedia ya, sampai menjadi beberapa materi di kampus dan organisasi. Kalau dari dulu, dari sejak mahasiswa di tahun 2008, saya diberi kesempatan oleh organisasi. Pertamanya sebelum masuk ke bidang itu biasanya magang dulu, magang di kehumasan, habis itu jadi kabinnya, habis itu masuk ke pengurus daerah, habis itu masuk pengurus wilayah, habis masuk pengurus wilayah masuk pengurus partai, masuk di DPRD juga, jadi humas DPRD kemarin 2 tahun ya. Sampai membuka bisnis di bidang multimedia di foto dan video. Boleh dicek di Instagramnya di Kita Multimedia. Nah, sampai sekarang alhamdulillah ada beberapa proyek ya. Next. Ini riwayat pelatihan saya di beberapa kesempatan. Pernah juga di kampung digital berbagi, di kelas berbagi juga, sama seperti ini. Itu ada kelas video tadi di Jamur beberapa kesempatan lalu. Kemudian ada pelatihan Hafiz Quran Indonesia di Bandung. Sertanya itu habis-habis semua. Kemudian ada pelatihan guru pendidikan agama Islam se-Deli Serdang.
Next. Ini yang lagi saya senangkan, bahwasanya saya banyak merekrut talent-talent muda yang suka di bidang videografi ya, karena kita untuk media itu ada foto dan video juga. Tapi saya lebih senang ke video. Tapi kalau Pak untuk tidak ngerti karakter yang dia. Nah, ini nanti khusus ya, karena saya nggak bawa DSLR, karena tahu materinya foto smartphone. Nah, jadi nanti saya sesuaikan. Bedanya cuma sedikit aja, nggak terlalu banyak. Nah, ya. Ini kelasnya bebas ya untuk umum, tapi untuk event sejak COVID saya hentikan beberapa waktu, baru 2 batch ya kelas 1. Jadi di sini satu harinya dilatih dari pagi sampai sore, dijamin bisa langsung dilombakan di situ. Tapi bawa laptop sendiri ya, bisa juga disiapkan panitia, tapi terbatas. Biasanya cuma 2 bisa disiapkan. Lainnya bawa sendiri dengan spesifikasi yang Core i7 atau sekarang udah buat Core i9 gitu, biar cepat. Kalau nggak nanti ketinggalan. Pesertanya ada YouTuber kemarin, ada guru, ada anak SD juga, anak SMP, anak kuliah. Yang penting mau belajar video. Kemudian ada saya praktisi juga di sosial media, khususnya Instagram. Kemarin baru buka kelas juga optimasi Instagram. Tadi saya lihat Instagramnya Datuk Iran ya, banyak kali live-nya ya Kak. Dibantu nanti diimbangi sama konten. Nah, itu dia. Itu dia kan. Berpas ya. Nanti mungkin foto-foto terbaik hari ini di Google Drive aja dikasih ke kita. Sama jangan lupa kalau kita sudah berada di sini fasilitasi, jangan lupa minta linknya di Google ya. Nah, coba kita menjadi seorang apa namanya? Pokoknya Google itu ada reviewer, reviewer ya. Saya bintang 6 untuk mencapai sana harus banyak yang di review sampai bintang 7 sampai bintang 10 nanti bisa dulu aja ya. Sampai nanti bisa diundang ke California kalau mau jadi reviewer ya, bisa. Saya kemarin ada undangan cuma harus pintar bahasa Inggris, harus bisa. Ayo udah. Sampai bintang teman-teman saya tunjukkan. Nanti teman-teman bisa berkesempatan gitu sampai berapa ribu viewer gitu. Kemudian next, sekarang masih baru berakhir seminggu yang lalu anak magang Trintek, anak SMK di Bayangkara kalau tahu, magang di Kampung Media sudah 2 angkatan, ini angkatan kedua. Kemudian kemarin dikasih kesempatan melatih 13 PNS, emak-emak ya, yang dilatih emak-emak bapak-bapak. Dan agak muda beberapa lah itu. Ya agak sekarang namanya bapak-bapak aja. Selama seminggu, mulai dari videografi, fotografi, editing, animasi, pokoknya saya selama seminggu datang ke balai itu untuk ngajar mereka untuk membuat konten. Ini yang ada di semua kamera pasti ini. Ada mode T, ada mode S, ada mode A, ada mode M, ada mode auto. Ini fotografi dasarnya ya. Berarti mau dia kamera handphone, mau dia kamera DSLR, DSLR, pasti ketemu dengan mode ini. Nah, penjelasannya ada di masing-masing. Untuk T, dia adalah program kamera memberikan pilihan shutter speed dan aparatur secara otomatis. Ya. Shutter speed dan aparatur secara otomatis. Tapi kalau ada di kamera situ, di DSLR yang itu, saya kalau ada pasti harus tercari dulu. Nah, tinggal dipilih aja. Pakai mode yang D, mau pakai mode S, mau pakai mode A, pakai mode manual. Nah, di sini baru ada K-Angel exposure. Orang luar rusak, terus break ya, bisa diabadikan. Ya, kemudian
ISO, kecepatan ISO mulai dari 100 sampai 3200 sampai banyak ya. Oke, apa itu kecepatan rana? Kecepatan rana itu adalah berfungsi untuk mengatur tempo pengisian cahaya terhadap sensor kamera. Gitu deh. Semakin lama, gitu ya. Nah, kalau mau cepat gitu, katanya dibuat angkanya besar. Nah, kalau untuk ngambil mobil berjalan biasanya satu speednya berapa? Nah, itu deh. Nah, untuk ngambil mobil berjalan 250. Gelap kali, iya gelap kali. Naikkan ISO-nya biar dia udah jadi terang. Atau FM turunin jadi 2,8, 2,5 atau 1,8 ya. Nah, kemudian ada diafragma atau tadi F-nya berfungsi untuk mengatur kuantitas pengisian cahaya terhadap sensor kamera. Kemudian ada kecepatan ISO. ISO itu keterangan gambar biar gak gelap. Biasa kalau malam, walaupun ada mode malam di kamera handphone sekarang kan ada mode malam kan. Ada juga yang nggak punya, ada juga yang jadul yang nggak punya. Agak lama sedikit tuh nggak ada mode malam ya. Belum ada fitur itu digunakan di dalam handphone. Nah, nanti ada perbedaan antara fotografi handphone nanti waktu sesi kedua. Ini masih skala dasarnya dulu. Sama, mau kamera DSLR, mirrorless, HP, ini dasarnya. Oke, next. Ya, apa itu shutter speed? Berfungsi untuk mengatur tempo pengisian cahaya. Untuk pengaturannya bisa seperti itu ya. Di bawah 2 atau nanti minus itu blue namanya ya. Bisa nanti kalau mau ngambil foto malam, nampak cahayanya aja. Nah itu shutter speednya dibuat kayak gitu, nampak cahayanya aja. Misalnya berjilid raya, nampak dari sana cahaya, dari sini cahaya. Gambarnya mobil itu, yang lewat itu nggak nampak aja, paling cahaya-cahayanya. Ada gambarnya ya. Ada 2 lampu sampai paling dan seterusnya. Nah, angka shutter speed tersebut dihitung 1/, 1/. Sedangkan angka yang tertera tanda kutip adalah dalam satuan detik. Pilihan B atau huruf digunakan untuk memotretkan membutuhkan terbit lebih dari 30 detik atau dia 2 detik baru cekrek gitu, atau 3 detik atau 10 detik. Nah nanti kita praktek ya ini ya. Oke, kemudian pada kamera digital terdapat angka shutter seperti 6, 10, 20, 40 dan seterusnya. Selain mengatur tempo pencahayaan, terbit juga memberikan kemampuan kreatif untuk membuat efek freezing atau duduk atau moving atau bergerak ya. Ada contohnya teks. Nah, freezing atau moving. Tuh, Bapak. Ini kenapa ya? Kenapa itu? Satu shutternya 640 untuk mengabadikan ini lompat gala ya, lompat gala dengan F-nya biar agak sedikit tajam, dibuatnya 4, baru ISO-nya 800, pakai lensa 500 totalnya, berarti panjang ini. Berarti ini lensa yang tele putih begini mau ngambil. Nah, dengan settingan shutter speednya 640, F-nya 4 biar tajam sedikit, ISO-nya 800 dengan lensa fokalnya 500 mm. Ya, coba di zoom. Nah, itu terangannya di situ adalah setelah mengatur tempo pencahayaan, shutter speed juga memberikan ruang kreatif untuk membuat efek freezing atau lumpuh atau moving bergerak. Foto adalah sebuah still picture visual, benda diam, still picture ya, yang tidak bergerak dan tanpa zona, tapi bisa berdiri. Yes, di sini tekniknya, itu kan. Namun dengan penggunaan shutter speed yang tepat, kita masih bisa memberikan kesan
Jadi harus menguasai teknik dasar. Inilah dia tulisan. Next. Nih, konseptan. Dibuatnya F40 biar nampak ini agak goyang. Kalau F-nya tadi 200 beku dia kan, freezing kan. Ini dia nampak goyang karena 40. Baru kata speednya 40. F-nya 4, ISO-nya 100. Tapi dibantu pakai external flash atau flash tambahan. Dari Juno, dari Canon, dari Nikon, SD berapa terserah. Nanti flashnya diarahkan ke, karena pasti suasana di sini gelap. Apa buktinya? Buktinya di sini gelap. Nanti kan cover cahayanya, sekitarnya nih gelap. Nah, di sini sih gelap kan? Next, mau foto kayak gitu? Coba saya ini juga. Nah, coba kita tengok. Oh, jelas deh. Betul kan? F-nya 200 kan? Untuk ngambil orang main skipon. Ini pasti aja dari bawah. Fotonya kayak gini. Nah, nanti kita coba pakai handphone. Bisa kok, bisa kali lah. F-nya 8. Ini 8. Semuanya pasti tajam. Maksudnya tajam itu detail. Nggak ngebut-ngebut. Kecuali tadi dibuatnya 2,8, 1,8. Baru belakangnya sedikit, oke. Kalau di handphone kita tengok kualitas fotonya masing-masing pasti beda. Waktu kita beli handphone dikasih tahu lensanya itu nanti kan ada mode pro ya. Nanti kita ini kita pas beda handphone kita buka ya. Nah dia external flash. Next. Nah ini juga. Ini sebenarnya orang ini kan bergerak. Biar jangan nampak goyang gambarnya, dikit ya, 250 shutter-nya. F-nya 4, ISO 400, pakai lensa 120 fokalnya. Makanya jenis lensa, kalau ini kan cuma 1855, berarti sekitarnya, berarti nggak panjang lensanya. Bisa relay, ya. Ada 70-300, ada yang tadi 500. Next. Nah, ini juga pakai lensa 200 ya. Next. Nah, ini saya bilang tadi. Ini kan dia diam aja. Pasti dia beku. Sedangkan yang jalan-jalan, dia nampak cahayanya. Kenapa? Karena di setting siapa besar ini? Cari ini aja. Atas. Pak. Nah, sebenarnya tadi paling kecil kan 2, baru minus, kemarin minus arahnya. Nah, F-nya 20, biar dia tajam. ISO-nya 100. Baru ini nggak minus, ini sore ya? Atau malam? Sebenarnya malam. Itu dia. Tuh, karena udah keluar cahayanya. Lalu tuh gimana? Siberia. Siberia apa ya? Pilih apa ya? Pilih apa kan? Ya, pilih apa? Belum ada ini. Belum ada ini. Oh, belum ada. Belum ada ya. Next. Nanti coba ya. Mantap. Wah, ini dia. Akhirnya mau bisa cantik ya? Iya, karena pakai settingan 1. F-nya dibuat besar dan tajam. ISO-nya 200. Coba kalau pakai handphone bisa. Tergantung handphone ya. Kami yang tahu pixel aja. Hah? Kami yang tahu handphone berapa pixel gitu. Oh gitu. Jadi nggak bisa gitu ya. Nanti pas kita bedah ya. Next. Aduh, teknik motion blur effect namanya. Nah ini orangnya diam aja, tapi ini kan mereka di tempat sibuk, di tempat orang lalu lalang. Ini orangnya nggak boleh gerak, nggak boleh nafas. Dia menghasilkan foto kayak gini. Tapi sebenarnya jangan itu ada orang itu di agak payah gitu. Saya pernah coba itu.
di kepala mereka, susah. Nah, ya ini bagus dia boleh. Dia 200, dan saya 17. Nilai saya 18,55, berarti lebih wide lagi ya. Ini lah, ini sini. Next. Ini juga. Next. Ini juga. Next. Planning, planning cuma tadi. Sini. Planning. Berarti di setting shutter speed 1/8. F-nya dibuat di 5,6, ini bisa kita buat di depan, kan? Tapi sambil digini, pendingkan. Kita ikuti mobilnya apa? Serai, gitu. Nah, entah kalau pakai itu tak bisa entah. Soalnya ada mobilnya nanti kan kita coba. Kalau pakai itu pasti bisa, ya. Terus ini pasti bisa. Nah, ini kan teknik fotografi ya. Mau dia mirrorless, mau dia DSLR, mau dia handphone, bisa. Next. Ini juga next. Next. Nah ini next. Ya, masuk ke aparatur ya. Aparatur atau bukaan lensa berfungsi untuk mengatur besar kecilnya cahaya terhadap sensor. Nah, kalau di lensa itu ada mode bokeh. Kalau di iPhone ada yang belakangnya ngeblur gitu. Ada ini tadi materi dasarnya. F-nya harus kecil. Semakin kecil F-nya, semakin besar bukaannya. Tuh, itu kan lensa itu. 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8. Angka-angka aparatur dihitung pada 1. Next. Bang, untuk lensa yang bokeh mulai dari berapa? Nah, ini. Di sini udah bokeh nih, 2,8. Dan mundur lah namanya. Kan? Lihat. Cahaya yang masuk ke dalam lensa itu lebih banyak sehingga lebih terang. Ya, apalagi 1,4. Ini cocok lensa di bawah malam hari biar nggak capek kalau pakai flash ya. Ya. Semakin besar semakin kecil deh kan. Ya. Semakin kecil lubang aparatur, maka semakin sedikit cahaya yang masuk. Next. Ya. Coba besarin kan. Oke. Atas, ini F-nya berapa? Oh, ini F-nya 4 ya. Caranya blur or sharp, blur atau tajam. Selain mengatur intensitas cahaya, pilihan aparatur juga untuk mengontrol tajam. Apa maksud? Apa itu ISO speed? Apa gunanya? Nah, nanti ada ISO. Tadi ada aparatur, ada shutter speed, kemudian ada ISO. Ini aja ilmunya. 3 ini aja. Apa tadi? Shutter speed, aparatur, ISO. Kalau di dalam YouTube, video-video tutorial, Angel shutter speed bilang segitiga. Nah, kalau udah menguasai segitiga ini antara ISO, shutter speed, sama aparatur, kalian sudah bisa membuat foto yang kalian suka. Bagaimana kondisinya malam hari? Udah tahu dia mau membuat foto yang bagaimana dengan kualitas yang diambil menggunakan perangkat yang dia gunakan. Makanya harus kita tahu apa perangkat yang kita gunakan. Apa itu? Apa aja perangkatnya? Kita kenal juga. Aku cuma punya handphone ini, gitu. Maksimalnya apa ya? Nah, next. Next, terus pelajaran sudah review. Ini dia contohnya kipas angin. Ini kipas anginnya motornya sama, tapi diambil dengan settingan kamera yang berbeda. 1/30 f2,2 f22 ISO 100. ISO nya sama dia.
Dia mau menunjukkan semakin kecil, semakin ngeblur dia. Enggak beku maksudnya sandarnya. Dia menunjukkan sandar. 30 dia tajam, alias tidak beku. Di sini udah mau beku, tapi belum beku kali. Ketika dia 2000, mengambil kipas itu biar dia freeze, beku dan kapan set seperti ini, buat sandarnya 2000. Apa yang salah dengan kipas? Pesawat mungkin ya. Mobil, ada kali tuh kipas. RPM-nya berapa? Berapa RPM? Taranya itu. Next, posisi pencahayaan. Boleh. Nanti di sesi ketiga ada komposisi sama angle. Ya. Posisi pencahayaan ini bagus juga ya. Posisi pencahayaan sangat berpengaruh pada pembentukan dimensi subjek foto. Pada posisi tertentu, cahaya akan membentuk gelap-terang yang membuat citra foto lebih artistik. Atau backlight namanya, aku membuat siluet. Gambar orangnya hitam aja, tapi sininya terang. Nah inilah kita harus memahami sinar matahari itu kuatnya dari mana. Nah ini kan apa? Siluet ya. Siluet dari gedung ini. Gedung ini nampak gelap, tapi jadi rapi ya. Kalau nggak salah ini besi layar. Cahaya depan, cahaya samping, cahaya belakang. Next, ini baru spotlight, menghasilkan cahaya yang merata di hampir seluruh permukaan subjek dan menghasilkan gelap terang yang minim. Spotlight, itu hasilnya spotlight. Siangan ya. Next, ini set light. Tengah matahari. Jadi ya. Ampun. Next. Nah ini backlight. Biasanya ini diambil lensanya dikasih filter lagi di depannya. Nggak sanggup kalau lensa biasa. Biar mataharinya nampak gitu. Nah dikasih alas lensa lagi. Ya bagus. Filter ya. Next. Nah lensa. Lensa dan sifatnya fixed or zoom lens. Kalau di handphone itu bukan semakin kita zoom semakin tajam gambarnya, tapi semakin jelek dia sudah kan? Karena dia bukan seperti lensa ini yang bisa digini, dia elektrik, sudah diam aja, dia fix saja sebenarnya. Tapi secara digital dia memperbesar gambar yang diambilnya. Kalau lensanya lensa wide, dia hampir nyata kita segini, dia hampir semata kita 8 misalnya, habis 8 12 segini, habis itu 15 itu 18 kan. Nah, makanya nggak terlalu wide nih lensa Canon ini. Nah, kalau di handphone sekarang kan ada ultrawide kan dibuatnya? Ada? Ada? Oh, jam iPhone apa? Dikasih iPhone deh. Ini standarnya. Ya, ini wide-nya. Tuh. Tahu bedanya? Tahu? Enggak ada yang pro. Ini model biasanya, standarnya. Biasanya 18 atau 17 nih. Yang white-nya, yang satu lagi nih. Ada ini. Nah, ini ya. Nah, ini kan Pak White, walaupun saya dekat, tapi masih dapat gambarnya. Kalau normalnya kayak gini nih. Nah, ini kan. Zoom kan? Nah, kalau zoom lagi ya, jadi jelek ya. Nah, nggak tajam nanti gambarnya. Gitu ya. Nah, ini white. Biasanya pas beli handphone dikasih tahu di situnya spesifikasinya. Makanya ada boba-boba itu yang handphone itu kan. Nah itu dia. Ada bobanya sini 3 gitu ya. iPhone 20, iPhone 3 12. Nah,
juga putih itu bang, video bisa juga. Nih, yang biasa sama yang white.